buktinya itu mereka mendapatkan syahadah isbat nasab. Tuh. Nah, kenapa mereka tidak punya syahadah isbat nasab? Karena syuhro istifadhahnya batal. Kenapa kok batal? Karena banyaknya penolakan-penolakan gitu loh. Dari mulai awal masuknya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ke Hadramut, menurut sejarahnya Ba'alawi sendiri, itu kan ditolak oleh penduduk Hadramut, kan gitu. Nah, kemudian pada zamannya cicitnya Ahmad bin Isa yang bernama Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, dalam buku sejarahnya Ba'alawi juga ada penolakan gitu loh. Berarti kan syarat syuhro istifadhahnya kan tidak terpenuhi. Karena salah satu syarat di antara syarat syuhro istifadhah itu adalah adamul ma'arid, tidak adanya penolakan, atau ada mudafi' gitu loh. Itu makanya semakin haji dengan ilmu lainnya itu kok semakin rungkat, guys. Central of Java nonton ayo akun tuyul typing warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya dan panjang umur. akun tuyul. Akun tuyul itu Gus cuma 6 followers kok, tapi ngeket mang. Berarti ya sampai kapanpun ya nggak bisa Gus ya dapat apa dari Narkoba Internasional itu kan ya catatannya. Nggak bisa. Sekarang kan gini logikanya ya. Ngapain mereka itu capek-capek bikin buku sampai 560 halaman? Ya, wong solusinya cuma 2 kok. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya kan cuma 2. 1, tunjukkan syahadah isbat nasab dari nakobah internasional. Sebagaimana keluarga besar keturunan Wali Songo itu ya menunjukkan syahadah isbat nasabnya yang ditandatangani dan distempel oleh nakobah internasional. Yang kedua, tunjukkan ya manuskrip catatan silsilahnya yang sudah ditahqiq oleh nakib internasional. Kan itu aja. Maaf Gus, tak selang bentar buat menjawab channel of Japa. Kami Ya, tidak iri dengan pengajian yang diadakan oleh Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Kami nggak iri sama sekali. Karena saya sebagai orang Cirebon pun silahkan mengadakan pengajian, dan yang mendukung Lutfi ke Cirebon itu siapa? Sultan Cirebonnya. Emang si Sultan Cirebon dianggap oleh rakyat Cirebonnya? Enggak, karena apa? Dia juga turunan VOC Belanda. Dia anak dari turunnya Senok Kurgonye. Tahu nggak? Itu siapa? Center of Japa. Kalau nggak tahu, sini ke rumah saya di Desa Muhu Gede, Kecamatan Muru, Kabupaten Cirebon. RT 14 RW 3. Nama saya Muhammad Hanarianto. Silakan kamu datang ke saya kalau pengen tahu. Makasih Gus. Sama. Gus, mereka itu bilang 185 ulama ijma'an. Jangankan 180 ulama ya, 180 juta itu kalau sumbernya nggak jelas, iyo nggak bisa. Yang dimaksud sumber gimana Gus? Jangan jelaskan Gus.
Loh, sekarang yang jadi pertanyaan itu kan kritik sumbernya toh. Sumbernya Arburkoh itu dari mana? Katanya dari talkhisnya Iwaji. Mana kitabnya? Hilang. Oke, terus yang kedua, As-Suluk. As-Suluknya mana? Ini. Lalu As-Suluk itu dari mana sumbernya? Katanya ikhbaru suyuh. Siapa suyuhnya? Nggak jelas. Berarti khobar majhul, nggak bisa dipakai. Oke. Lalu sumber yang kedua, dari kitab itu, Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Di halaman berapa? Juz berapa? Juz 3, Gus. Tapi kitabnya terbakar. Oh ya sudah, berarti nggak bisa dipakai. Nah gimana? Satunya hilang, satunya terbakar. Enggak, Ini maksudnya mau ngajak bercanda atau gimana? nah, yang mereka suarakan kan itu, Gus. Ini 185 ulama loh sepakat nasabah alawi soheh gitu, Gus. 185 ulama itu sepakat berdasarkan apa? Berarti ini teman-teman rujukannya ndak ada berarti, Gus ya. Berdasarkan hubungan baik, relasi baik selama ini itu Gus kayaknya. Paling enggak ya. Yang saya khawatirkan kan amplopnya itu tebel-tebel gitu loh. Fulus. Loh, iya, larinya ke sana pasti ya. Oh, berarti As-Suluk itu kitab sejarah, Gus ya? Ya iya. Mungkin begini, Gus. Bisa jadi anggaplah kalau versi kitab nasab itu sudah rungkat, fix 100% rungkat, berarti kan tinggal versi sejarahnya. Nah, tadi kan siapa Nusantara Bangkit kan menjelaskan sejarah. Emboy, tolong di mute dong, di mute Emboy. Buat menjelaskan sejarah itu bagaimana, dan saya juga pernah, kan ada juga yang bilang sejarah itu milik pemenang gitu kan. Mungkin membahas kitab As-Suluk itu bisa kita compare dengan sejarah Ba'alawi yang konon dia itu kan juga pendatang di Hadramaut kan. Mungkin ketika mereka sudah berkuasa di sana terus bikin kitab sejarah begitu kan, mungkin saja begitu, Gus. Ya mau mungkin ya silahkan, mau mungkin kayak gimana ya silahkan. Yang jelas kan gini, ilmu nasab itu kan punya kaidah tersendiri gitu loh. Ya kalau logikanya cara ilmu nasab memang kayaknya nggak mungkin lah. Ya kalau nggak mungkin ya sudah rungkat kan gitu. Nah tinggal framing sejarahnya itu. Ya apa gunanya framing sejarah? Ya dilihat aja kiainya siapa aja Ya itu. dapat banyak mukibin. Gini loh Artayasa Painting, gini loh ya. Sejak kebenaran sejarah itu bisa terkonfirmasi dengan apa? Ya dengan data lah. Ya iya makanya datanya mana gitu loh. Maksudnya mungkin begini, Gus. Apakah itu kan apa yang disampaikan dalam metode nasab itu kan ketika itu berbenturan dengan ilmu sejarah, apakah itu juga bisa diakui sementara ilmu nasab itu bagian dari ilmu sejarah, begitu, Gus? Duh, sampean ini malah mengulang lagi gimana sih? Kebalik itu kebalik. Ya, saya memahami Bang Artayasa, Gus. Enggak Gitu loh. kebalik ya, saya menyadari Kebalik. Sorry. Kebalik. Ya, kalau ini kan kita berasumsi aja sejarah kita sama Sejarah itu pendukung, cuma pendukung Ya, aja dari kita kitab sama-sama nasab. nggak tahu sejarah Hadrami kan, kita cuma dengar di sosial media yang akhir-akhir ini kan sudah berseliweran kan. Gini loh ya. Sejarah Hadrami. Sejarah itu akan memuat semua cerita. Ya, sejarawan itu akan menuliskan semua informasi yang dia dapatkan. Baik itu informasi yang valid maupun informasi yang belum valid. Termasuk di dalamnya mitos gitu loh. Nah, kemudian nanti yang memiliki tugas untuk memverifikasi isi daripada kitab-kitab sejarah itu adalah kitab-kitab nasab. Ya, betul.
betul. Nah, makanya ilmu nasab itu adalah bagian dari sejarah. Karena apa? Karena ilmu nasab itu menyaring informasi sejarah yang sudah terkonfirmasi, maka akan masuk ke dalam kitab-kitab nasab. Yang belum masuk ke dalam kitab-kitab nasab, nah ini perlu dulu diteliti kebenarannya. Gitu loh. Paham nggak kira-kira? Ya, betul. Contoh Gus. Hah? Contoh. Mungkin saya bisa contohkan begini. Kan ada yang mengklaim menciptakan logo Garuda Pancasila itu kan Sultan Hamid II, ya kan? Itu memang di data sejarah itu ada Sultan Hamid II, walaupun akhirnya direvisi sama tukangnya Pak Karno kan. Nah, permasalahannya di sini Sultan Hamid II itu kan keturunan Yaman. Padahal dalam sejarah Yaman itu kan nggak ada figur Garuda atau lambang Garuda atau apalah logo Garuda kan nggak ada. Yang ada kan di kerajaan-kerajaan Majapahit gitu loh. Jadi kan sejarah itu kalau mau ditelisik ke ilmu apa itu namanya ya, kalau nasab kan berarti kita ngambil dari data-data catatan kitab nasab. Kalau sejarah kan dari data arkeologis umpama, itu nggak nyambung. Di Hadramut nggak ada patung Garuda. Kalau di candi-candi di Jombang, di Mojokerto itu banyak, berapa ribu tahun itu logo Garuda Wisnu Kencana kan banyak gitu loh maksud saya. Gimana itu Gus? Gitu. Ini tope dah dong. Yang kilo kapal itu. Ya kurun itu. Nyas News, minta request lagi nanti pertanyaanmu bulet ngono. Ya mungkin dicontohkan yang lain Gus. Kalau saya Ya, ya contohnya kan sudah jelas gitu loh. ya begitu ya. Contohnya kan sudah jelas, banyak contohnya itu. Nggak perlu kita contohkan lagi. Kita ini kan orang-orang yang mampu berpikir secara bijak toh. Cerdas. Kalau Mukibin itu cerdas apa enggak Gus? Ya, syaratnya kan nggak boleh cerdas mereka. Oh iya. Makanya kan nggak pernah diajak ngaji kitab, nggak pernah diajak ngaji sejarah, cuma diajak nyanyi sholawatan doang gitu kan. Mereka cuma selawatan tapi bisa terbang Gus, kita nggak bisa terbang Gus. Mukibin itu adalah pengikut doktrin sesat, makanya dia nggak boleh kritis. Iya. Ya jamaah-jamaah sholawatan itu kan. Padahal ya kita sendiri itu ya sudah bersolawat gitu loh. Maksudnya tibaan kan manakib itu kan bersolawatan. Jadi kan bersolawatan. Zaman dulu enak. Terus ini di sebentar, musola, ini kita lagi bisa. yang sering terjadi debat Tengku Kori dengan mereka Gofur dan yang lainnya itu ini Gus, wan hadaroh ilal basroh itu sebenarnya Ahmad bin Isa atau Abu Ja'far, namun Bisasan. Ya intinya gini loh ya. Mau berbeda pendapat di dalam wanhadaro itu, ya toh? Ya. Mau berbeda pendapat di dalam wanhadaro, apakah itu Abu Muhammad ataupun itu Ahmad bin Isa gitu kan ya? Iya, iya. Pada intinya kan tidak bisa menjawab toh. Iya. Lalu apa manfaatnya mau bicara wanhadaro itu? Iya. Intinya di situ di dalam kitab Tahdhibul Ansab itu kan tidak membahas putra-putranya Ahmad bin Isa. Ya toh? Yang disebutkan di situ kan cuma satu, Muhammad saja. Lalu pertanyaan saya, ngapain muter-muter di Tahdhibul Ansab?
Wong jelas Tahdzibul Ansab itu tidak bisa menguatkan pernyataan Ba'alawi karena tidak menyebutkan sama sekali namanya Abdullah atau Ubaidillah. Apa yang mau diputar-putar di situ, nyari capek gitu loh. Mereka Iya. maunya muter-muter emang Gus. Ya nggak apa-apa kalau tujuannya nyari gift, nggak apa-apa. Mohon maaf Gus, saya potong. Ini AM Bay minta jadi moderator. Nah, wani piro gitu. Ya, pirep. Sekarang ini walaupun cucu harus nyogok. Gitu Gus. AM. Gampang Gus. Wah, Sekarang, Gus. Mau temui Madura.